tanah yang ngebul itu apa? Berdebu sampai ke sepatu kita juga nggak, wah kotornya bukan main enggak. Setelah itu kan Kak Ian kalau nggak salah kan duluan ke depan kan. Hati-hati di sini. Baca ayat kursi, terus baca istighfar dan ingatkan teman-temannya jangan sampai berbicara tidak sopan, sompral gitu. Entah kenapa Lur, itu menjadi misteri bagi saya. Cuman ketika memang memasuki kawasan hutan Sukma ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dulu semua dengan konten Telur Misteri. Saya Supian. Saya Mana. Kali ini kita akan membahas mengenai hasil perjalanan kita kemarin. Betul. Jadi mohon maaf dulu semua, kita udah 4 hari nggak bikin konten. Betul. Karena kita kemarin habis melakukan perjalanan ke mana? Gunung Sumbing. Ke Gunung Sumbing. Jadi kemarin pada tanggal 8 ya, kita berangkat dari Jauh hari Jumat ya, malam berangkat. malam ya. Kita mengadakan perjalanan ke Gunung Sumbing tanpa direncanakan ya. Betul. Jadi kita memang sebelumnya akan berangkat ke Gunung Prau. Perjalanan dari Sukabumi gimana tuh, bisa diceritain ya? Perjalanannya dari Sukabumi itu kita berangkat malam, pada waktu itu pukul 9 baru semua kru kumpul. Mulai kita berangkat jam 9 sampai ke tempat itu tuh pagi ya, sampai pagi pas datang bis ke Sabtu pagi Sabtu pagi ya, jam 9 pagi ya. 9 pagi berangkat jam 9 sampai juga jam 9 di sana kita. Ya. Menurut A sendiri, perasaan sebelum berangkat, dan kita kan sama-sama belum pernah ke Sumbing ya. Feeling apa sih yang A rasakan mengenai Sumbing itu menurut A sebelum datang ke sana? Yang saya rasakan kepengen tahuan saya secara pribadi, sama enggak dengan gunung-gunung sebelumnya yang pernah saya injak begitu. Tapi ada yang melebat nggak di pikiran A tentang Sumbing secara gaib? Ada. Sebelum ke sana? Iya. Apa yang di pikiran A waktu itu? Ya, hal-hal seperti mistis kayak gitulah. Apa mistisnya? Kan apa yang Gunung Sumbing kan saya belum pernah injak. Tapi perasaan saya udah ada di sana. Apa perasaannya kayak gimana tuh? Bisa digambarkan? Perasaannya Gunung Sumbing kayak banyak mistisnya gitu. Banyak mistisnya ya. Apa ada sosok yang tertangkap sebelum berangkat? Sebelum berangkat belum sih, belum ada kontak sebetulnya. Tapi setelah turun dari bis yang parkir di lapangan itu, kan saya langsung lihat ke tebing apa gunungnya yang cukup tinggi gitu. Kayaknya ini dahsyat sekali gitu yang saya pikirkan seperti itu. Jadi dulu semua kita tuh melakukan perjalanan selama 12 jam dan sampai di sana pukul jam 9 pagi ya. Kita tiba di base camp. Jadi memang base camp ini terletak di antara
Tukukan, ya. Tukukan antara Gunung Sumbing dan Sindoro. Sindoro ya tuh. Kita balik lagi nih ya ke cerita secara misterinya ya antara Gunung Sumbing dan Sindoro. Di mana dua gunung ini terletak di antara tiga kabupaten dulu semuanya, ada Kabupaten Wonosobo, Temanggung dan Magelang. Seiring mitos pada zaman dulu Indonesia dan kepercayaan terhadap planet ya di Indonesia ini tinggi, setiap gunung ada mitosnya ya. Jadi mitosnya ini Gunung Sumbing dan Sindoro ini karena dulunya dikisahkan ada dua orang anak yang memiliki dua karakter berbeda. Yang satu lemah lembut, bijaksana, yang satu nakal gitu lah. Sehingga orang tuanya ini pada suatu waktu ini istilahnya mah memukul anak yang nakal ini, adiknya, karena istilahnya mau berperilaku ngeselin ya, berbeda dengan kakaknya yang bijaksana yang kalem gitu, sehingga sampai si anaknya ini setelah dipukul sama orang tuanya mengalami sumbing, sumbing kayak bibir yang sumbingnya pecah, yang sobek gitu. Dan sehingga si legenda ini sampai turun temurun istilahnya mah menurun ceritanya seperti itu, seperti tanggungan perahu kan ya. Gunung Sumbing itu kutukan apa kan, kalau ini kan kutukan dari orang tua ya biasanya gitu. Mitosnya seperti itu ya. Kalau mitosnya ya Sumbing ini seperti perilaku adiknya itu yang memang sifatnya berbeda juga dengan kakaknya. Kalau kakaknya kan sifatnya baik, itu disebut Sindoro, memang gunung yang baik. Kakaknya yang sebelah sana diibaratkan yang positif itu. Kalau Sumbing ini diibaratkan anak perilaku adanya itu yang nakal itu mitosnya. Karena makanya dengan dikatakan Sumbing, karena kalau lihat dari atas terlihat si kawan ini cekukan di Gunung Sumbing ini, jadi seperti sumbing gitu. Tapi itu hanya mitos ya, kita ngomong alam itu. Yang jelas dari kisah misteri Sumbing ini sebenarnya adalah sebuah makam yang berada di kawah ya. Nah ini yang menjadi istilahnya pengalaman kita menarik ketika ke sana ya. Makanya kenapa saya tadi di awal apakah ada yang sebelumnya rasakan sebelum ke Sumbing, padahal kita belum pernah tahu. Menurut belum ya, kecuali setelah turun. Berbeda dengan saya Lur. Jadi ketika saya mau ke sana tuh sudah ada sebuah nama yang terbesit di pikiran saya, yang mungkin salah satunya di muslim di sana itu. Dan nanti saya juga penasaran apakah beliau mengetahui tentang keberadaan makam di sana. Karena kalau menurut cerita makam ini merupakan Ki Ageng Mangkukuhan. Jadi menurut cerita Ki Ageng Mangkukuhan ini muridnya Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Jadi penyebar agama Islam yang berada di dalam Sumbing dan sekitarnya, yang istilahnya di sana menyebarkan syiar, memberikan keterampilan yaitu bercocok tanam, yaitu tanaman tembakau. Jadi tidak heran banyak kita temui ketika di perjalanan. Pas saya juga pas turun kebun tembakau ya, banyak kebun tembakau saya dulu semua di sana. Karena menurut cerita sejak zaman Ki Ageng Mangkukuhan memang tinggal di sana, Ki Ageng ini memberikan pengetahuan yang bercocok tanam kepada masyarakat sekitar lereng Sumbing katanya, hingga sampai beliau wafatnya di sebuah goa di kawah tersebut ya. Jadi makamnya ada di sana. Itu menurut cerita ya. Sehingga sampai
sekarang makam ini banyak dikunjungi oleh para peziarah, Pejalan. terutama di malam-malam tertentu. Dan kemarin istilahnya mah kita niatnya pengen ke makam ya. Betul. Kita berangkat sampai puncak itu jam berapa ya? Ke camp itu jam 7 ya. Jadi cuman kita memang kehabisan energi. Nah ini yang akan menjadi kita bahas nanti, kenapa sih kita sampai, saya sendiri gitu ketika berangkat dari awal pertama itu awalnya capek gitu. Biasanya ke Gunung Gede ya Paling duluan biasanya. paling duluan, dan treknya sama, yang tinggi itu yang curang dari Gunung Putih sama ya kayak kalau trek melalui Batur Sari kita kuat ya. Tapi ini yang akan kita gali, kenapa sih kita tuh pas berangkat itu kesannya tuh cepat lelah gitu ya. Dan memang kondisinya yang kita inginkan ke makam tidak ke sana ya. Cuman dari segi misteri kita yang akan kita gali ya nanti gitu. Tapi ada pengalaman ketika di perjalanan Waktu itu kan kita stay di itu jam camp ya, jam sampai jam 12 ya. Kita berangkat jam 1 ya. Jam 1 siang. Jam 1 siang pendakian. Udah itu stamina saya udah fit waktu itu ya. Insya Allah pasti bisa naik gitu. Nah kita sama-sama ke sana, walaupun orang lain memakai fasilitas yang di sana yang ojek itu ya. Kita jalan sampai di pertama gerbang itu. Selamat datang ya, mau memasuki pertama pos 1 ya. Posisi tenaga kita masih stabil di situ. Oke, di situ kita sebentar istirahat, terus jalan kembali terus sampai pos 1. Pos 1 Siraton namanya. Pos 1 sambil kita menunggu teman yang satu lagi ya, Kang Ido. Kan di belakang kita tunggu di situ sambil sama rekan-rekan yang lain di situ waktu itu. Setelah bersama kita melanjutkan kembali ke atas, dan treknya di sana itu dulu semua jalannya itu tanah yang ngebul itu berdebu sampai sepatu kita juga nggak, kotornya bukan main enggak. Setelah itu kan Kak Ian kalau nggak salah kan duluan ke depan kan, saya di belakang, karena kan semakin depan semakin terus semakin lama nih ini kaki saya. Pas waktu kita ambil singkatnya, pas waktu mau ke camp sekitar jam 6:30 kalau nggak salah, 6:30. Saya pengen tahu nggak pakai senter ya, pada waktu itu nggak pakai senter. Ternyata pusing saya, ini kayak mau pingsan. Untung di situ ada penolong sama grup kita juga itu kayaknya. Mau bantuin nggak? Nggak usah, kamu kasih. Dia nungguin, saking baiknya dia nungguin. Udah mau duluin aja, dia duluan. Saya sampai kaki saya sampai keram sedikit nih, agak keram, tapi nggak kerasa. Saya ambil senter yang di dalam itu, saya disenterin terus. Alhamdulillah di situ saya nggak pusing sampai tujuan yang kalian pada waktu itu dia nempatin waktu buat pembikinan tenda itu. Nggak pusing ya pas sampai situ. Kalau dilihat rekaman sih tidak begitu reaksi menurutnya. Dulu kemungkinan sebenarnya kalau saya sendiri sebelum berangkat ke sana tuh bertemu warga gitu. Warga ini banyak menceritakan mengenai perjalanan ke sana tuh, mengenai pantangan-pantangannya. Karena jujur dulu kelihatannya di sana masih memegang prinsip klinik ini sangat tinggi ya. Jadi kalau dulu ke sana jangan heran kalau pernah dapat dinasihatin oleh warga lokal tuh kita jangan bilang dingin gitu ya. Terus jangan berpakaian baju hitam dari bawah sampai atas. Istilahnya banyak pantangan
petualangan lah yang karena di Gunung Sumbing ini istilahnya mah mistisnya sangat kental ya. Betul. Nah, saya ketika ketemu warga masih di base camp tuh, dia menceritakan mengenai hutan sukma. Jadi setelah di bawah itu saya melihat dikasih peta kan, peta jalur. Jadi hutan sukma ini berdiri di antara pos 1 menuju pos 2. Dan kita bisa baca di peta itu sebagai tanda mulanya pos sukma itu ketika ada sumber mata air. Nah, ketika warga itu membicarakan tentang hutan sukma itu, pikiran saya mulai dari saat itu dan mulai terfokus mengenai keadaan di hutan sukma. Dan ketika kita dalam perjalanan ya dari pos 1 ke pos 2 itu secara otomatis itu banyak yang memberitahu gitu, kamu hati-hati di sini, baca ayat kursi, terus baca istighfar dan ingatkan teman-temannya jangan sampai berbicara tidak sopan, sompral gitu. Entah kenapa itu menjadi misteri bagi saya, cuman ketika memasuki kawasan hutan sukma ini benar-benar istilahnya mah ada yang membisiki lah gitu. Saya berarti di situ dan perasaan itu pengen segera keluar dari hutan tersebut gitu, pengen sampai pos 2 gitu. Dan akhirnya kita ketemu pos 2 dan pos 2 itu saya sendiri langsung merasa plong. Dan ketika di pos 2 sampai ke pos 3 itu perasaan takut itu entah kenapa hilang. Dan ada satu kejadian ketika kita di hutan sukma, kalau Angga masih ingat, itu muncul kabut dan mau hujan. Itu pas mau berangkat dan pas pulang. Itu posisinya kita pada hutan sukma. Tiba-tiba kabut tuh muncul dari atas ya, dan gerimis turun. Betul. Kalau ingat itu, kalau perhatikan kita pas berangkat dulu mengalami kejadian kabut turun dan hujan turun gerimis itu di hutan sukma di antara pos 1 betul. pos 2 gitu kan. Mau pulang mau berangkat seperti itu, mau pulang seperti itu. Karena Kang Gia kan pernah nanya itu pada bawa jas hujan enggak ya kan? Udah praktis. Dan waktu itu saya kan nyuruh siap-siap pasang koper rain cover untuk tas ya, carrier kita gitu.